Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Karamin, Ma'asyiral Asatidzah wa Ma'asyirat Talaba Al-Fudala yang kita muliakan, tuan rumah Al-Ustaz Haji Asep dan juga Al-Ustaz Haji Agus Ibrahim, Al-Ustaz Haji Agus Ibrahim, dan juga Bapak Haji Bambang dan juga Ustaz Tamrin, juga akhina fillah walillah Gus Lutfi Rahman dari Purworejo yang kita cintai semua para pengurus dan juga pembina dari pelajar-pelajar santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan keberkahan hidup dari Allah SWT. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati oleh Allah, kita berada pada tempat pendidikan Al-Muhajirin Cikarang Pusat, Cikarang Pusat, Bekasi. Alhamdulillah. Berarti kita berada pada satu taman dari taman-taman surga, karena kita berada pada tempat majelis taklim, yang mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita kalau berada di satu tempat, di situ dipelajari ilmu agama Allah atau zikir-zikir kepada Allah, atau tempat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu termasuk raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Ananda Nurul Huda, salah satu santri yang belajar di tempat saya, sama dengan kalian belajar di tempat ini, ya. Pesantren di mana-mana sama, hanya tergantung dari santri yang bersangkutan. Kalau giat, ya pasti dapat, ya. Kalau giat pasti dapat. Ilmu itu bisa diibaratkan, ini bagi santri, ilmu itu bisa diibaratkan seperti ikan di laut atau di sungai. Siapa orang yang ingin mendapatkannya, berbagai macam cara untuk mendapatkan ikan. Ada yang dengan memancing, betul? Ada yang dengan menjala. Tahu menjala, ya? Ada yang mencari ikan dengan
metode yang modern, yaitu dengan kapal besar sekaligus mesinnya dia sedot ikan, bahkan bukan sekedar dapat ikan saja, langsung diproses, ada pengalengannya, keluar dari kapal tersebut jadilah ikan sarden. Itu banyak produknya, produk di tengah lautan. Ada orang yang memancing ikan, sekedar memancing ikan, kailnya dipasang, dikasih umpan, ditaruh, kemudian ditinggal. Dia tinggal santai. Kalau misalnya di tepi pantai misalnya, dia sambil tidur-tiduran, ya mungkin dapat. Tapi kalau ditunggu, misalnya ini ditunggu terus 1 jam, dia dapatnya 1. Dan walaupun sudah digondol sampai ikannya, dibiarkan saja, dia hanya ngantuk, maka dia dapat 1 walaupun 1 jam. Tapi ada seorang pengail yang dia memasang 10 kail, 10 pancing ikan. Kalaupun dapat semua berarti dapat 10 ikan. Durasinya sama, waktunya sama, sama-sama 1 jam. Yang satu pasang 1, yang temennya pasang 10. Banyak mana dapatnya? Yang pasang 10. Kemudian juga kalau orang punya kapal yang tadi itu, kan, langsung produk, terus cedot langsung produk. Ada orang yang menyiapkan perahu atau kapal itu 1, produksinya banyak. Misalnya dia bisa sehari mendapatkan atau memproduksi ikan kalengan 1000 kaleng misalnya. Banyak. Apalagi dibanding yang cuman mengairnya 1 dengan 1 pancing. Tapi ada orang yang lebih dari itu, ingin mendapatkan ikan lebih banyak lagi, dia pasang kapal itu 5 unit kapal. Yang 1 kapal bisa menghasilkan 1000 kaleng. Berarti sehari itu dia mendapatkan 5000 kaleng. Ya. Demikian juga para santri yang dirahmati Allah. Orang mencari ilmu semacam itulah. Ada orang yang mencari ilmu sama ini, sama-sama lautan, sama tempatnya sama. Ada yang mencari ilmu, dia hanya bawa 1 lembar kertas, ya, sama 1 batang pensil. Sudah? Begitu ditulis selesai, pulang. Hari itu dia mendapatkan 1 lembar ilmu. 1 lembar ilmu. Ya bagus daripada yang tidak belajar sama sekali, ya. Orang kepingin mencari ikan di lautan, tapi dia ada di rumah, cuma dibayangin saja. Wah, saya membayangkan sekarang saya ada di tengah lautan sambil memancing, ya gak dapat apa-apa. Betul? Masih mending yang membawa 1 batang kain, ya. Ada lagi santri atau murid yang dia kepingin lebih banyak daripada temannya yang bawa 1 lembar dari itu. Dia beli buku, dia tulis. Sebut saja buku itu lembarannya 20 lembar. Setelah diisi 20 lembar dengan tulisan faedah-faedah, maka dia pulang, maka dia mendapatkan berapa halaman? 20 halaman. Pulang dia. Ada juga murid yang memang dia ini kepingin banyak dapatnya. Dia bawa keranjang, ya, dia bawa keranjang yang isinya buku, kitab dan semuanya, maka dia akan mendapatkan ilmu jauh lebih banyak daripada yang teman sebelum. Gambarannya begini, saya gambarkan ya. Ada 3 teman santri yang kelasnya sama. Sebut saja kalau ibtidaiyah, ya, atau dasar, sama-sama kelas 5. Sudah?
Yang satu ini ya belajar di pesantren, tapi agak malas-malasan lah. Agak malas-malasan. Seminggu waktunya belajar, dia izin sakitnya 6 hari. Sisa berapa? Sehari dia masuk kelas. Maka dia sama halnya dia memancing atau mengait ikan dengan satu batang kail. Seminggu istirahatnya berapa? 6 hari. Sisa sehari. Ada yang tidak demikian. Memang dia rajin, seminggu itu dia masuk terus. Maka ibarat orang yang memiliki 20 lembar halaman tadi. Ya, dia selama 1 minggu 7 hari dia dapat terus ilmu. Paham? Tapi ada yang lebih giat daripada itu. Dia bukan sekedar masuk di kelas, ya. Dia bertanya kepada gurunya. Kalau bahasa sekarang pakai namanya les privat. Dia di kelasnya sudah dapat, tapi di luar kelas teman-temannya pada main, teman-temannya pada bersenang-senang, dia tidak. Dia datang pada gurunya, pada seniornya, bertanya, belajar, ya. Ini bagaimana? Maka dia akan mendapatkan ibarat apa tadi? Orang mengail atau mencari ikan dengan kapal. Ada lagi yang lebih daripada itu, bukan sekedar dia belajar privat, tapi dia mau menghafalkan, mau menerjemahkan, mau melatih diri dan segala macam. Maka ibarat dia ini mendapatkan ikan 3.000 kareng karena dia berapa? 5.000 kareng, ya, karena dia menerjunkan 5 unit kapal. Tempatnya sama, tempatnya di laut, tempatnya di pesantren. Kalau ikan tempatnya di lautan, tapi kalau ilmu tempatnya di pesantren. Ya. Murid zaman sekarang berbeda dengan murid zaman dahulu kala. Saya juga di Malang ada pesantren. Ya, kurang lebih jumlahnya, karena di sana tempatnya kecil, tempatnya tidak bisa luas dan kita tidak punya tanah semacam di sini. Maka terpaksa pesantrennya ini kalau ingin tambah kamar itu naik tingkat, gitu. Sekarang ada sudah terbangun tingkat 7. Ya, tempatnya kecil sehingga dihuni 500 orang itu sudah sangat tidak memenuhi syarat. Ada 500 orang sekarang kurang lebih. Jadi kan sama. Di sini ada pesantren, di sana ada pesantren, sehingga juga banyak tahu tentang masalah pesantren. Santri zaman sekarang ini tidak seperti ulama-ulama zaman dahulu kala lalu belajar. Santri zaman sekarang kadang-kadang 3 tahun belajar di pondok, di pesantren sudah kepingin pindah, kepingin boyong, ya, atau mungkin lebih lama lagi 6 tahun. 6 tahun sudah tidak perasan, kepingin apa saja lah, terserah. Perlu diketahui, salah satu ulama, mudah-mudahan kalian juga sudah pernah mendengarkan dari mana saja. Beliau bernama Al-Imam Muhammad Syarfuddin An-Nawawi, atau yang lebih dikenal familiar dengan panggilan Imam Nawawi. Beliau ini ahli belajar. Beliau tidak kenal lelah kalau dalam dunia belajar ilmu agama. Karena keasikan beliau mendalami ilmu agama, belajar dan mengkaji yang tidak habis-habisnya, waktunya bahkan tidak sempat untuk bermain. Sampai Imam Nawawi itu usia 45 tahun lupa kalau belum menikah, karena jiwanya sudah asik dengan ilmu. Jiwanya asik dengan ilmu, lupa sampai belum menikah. Bahkan sebelum menikah itu beliau dipanggil oleh Allah, wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
saking asyiknya belajar. Andai kata beliau menikah, maka menikahnya itu usia 45 tahun lebih. Karena memang belum sempat menikah. Andai kata sebelum wafat itu menikah, berarti beliau ini menikahnya usia berapa? Minimal 45 tahun. Kira-kira santri mujahidin, kira-kira santri al-muhajirin Cikarang, Bekasi ini kira-kira punya cita-cita ikut Imam Nawawi atau cepat menikah? Hah? Ikut Imam Nawawi. Betul. Ikut Imam Nawawi. Insyaallah. Jangan-jangan sekarang masih usia belasan tahun sudah bilang sama orang tuanya, Pak, Bu, saya kan di pesantren, tolong dong carikan tunangan. Jangan begitu. Itu Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Jadi orang belajar pesantren itu tidak terbatas oleh usia. Tidak terbatas oleh usia. Dulu di zaman Rasulullah SAW, santri-santri pesantren yang dibangun oleh Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu buka pesantren juga. Namanya pesantren Ahlus Sufa. Pesantren Ahlus Sufa gambarannya adalah Nabi mendirikan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Kemudian di samping Masjid Nabawi itu rumah pribadinya Nabi. Kemudian di depan, wah ini bilangnya depan atau belakang, saya ini ya agak repot juga ya. Ini kan pengimaman ya. Depannya masjid sebelah sana apa sebelah situ ya? Mana depannya masjid? Kalau di sananya pengimaman namanya apa? Belakang pengimaman. Hah? Depan pengimaman. Kalau yang di sana tempat sandal itu apa namanya? Hah? Ya. Alhasil di beranda masjid, jadi ada rumah Nabi, ya, ada masjid, kemudian di situ ada beranda masjid. Ya, beranda masjid. Tahu beranda masjid? Maka di situ Nabi menerima santri-santri, murid-murid. Cuman muridnya ini usianya cukupan, yaitu sudah menjadi orang. Mungkin kalau zaman sekarang usianya berkisar 30, 35, 40 begitu. Salah satu dari santri Nabi Muhammad di pesantren beliau yang namanya Ahlus Sufa adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau khusus belajar mendalami sabda Nabi, dihafalkan, didalami dan dikumpulkan sampai ribuan hadis yang dihafalkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka di dunia ini kalau ada kitab hadis, apapun namanya kitab hadis yang dikarang oleh ulama-ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti di situ ada kalimat an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itulah santri pesantrennya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat nyantri pun ya usianya sampai ya di atas 30 tahun. Begitu. Ya. Nah, karena itu semangat hidup kita sebagai santri, jangan keburu dikit-dikit sakit pulang. Ya, dikit-dikit ada acara di keluarganya pamitan pulang. Ini penyakitnya santri. Kadang-kadang misalnya ini
Dia punya sepupu yang menikah. Izin sama ustadznya, Ustadz saya mau pulang, kenapa? Saudara sepupu saya menikah. Akhirnya dimenangkan di sana ya. Pak Ustadz, ini bibi saya melahirkan, saya juga ingin izin pulang. Ada yang begitu? Jangankan demikian, kadang-kadang nih santri zaman sekarang bilang, Pak Ustadz mohon maaf, saya harus pulang. Kenapa? Karena kucing saya di rumah melahirkan. Jadi kodoknya main-main, tidak serius. Karena tidak serius, akhirnya nggak dapat apa-apa pesantren. Ya, alma mater, alumni pesantren, misalnya di sini Al-Muhajirin, ya. Jadi apa? Itu nggak tahu. Dulu gimana mondoknya? Nah iya, saya alhamdulillah saya di pondok. Berapa tahun di pesantren? Saya 6 tahun di pesantren, luar biasa 6 tahun. Gimana di pesantrennya? Alhamdulillah, sehari sakit, sehari sembuh. Sehari sakit lagi, sehari sembuh lagi. Berarti kalau begitu kan cuma 3 tahun, berarti itu dibagi 2. Itu belum dipotong liburan pesantren. Hari raya liburan pesantren. Dikasih 10 hari, waduh jangan 10 hari, belum rekreasi. Minta berapa? 1 bulan. Potongan lagi, potongan harga 1 bulan lagi. Betul? Itu belum izin-izin yang kayak tadi itu. Tetangganya menikah, ya dah. Kucingnya punya anak, belum yang gitu-gitu. Akhirnya 3 tahun kalau hitung cuma 2 tahun. 2 tahun pun tidak mau menghafalkan yang serius. Karena tidak mau menghafalkan, ada pelatihan-pelatihan tidak mau ikut. Ya dah, kegiatan apa? Sudahlah saya di sini aja. Pokoknya kurang giat. Potong-potong lagi, sama halnya 6 tahun itu senilai di pesantren 2 bulan tidak dapat apa-apa. Dulu ada orang yang santri semacam demikian, ya. Diceritakan ada santri yang sampai 10 tahun di pesantren. Begitu pulang, dia diminta sama masyarakatnya agar berkiprah di masyarakat. Kemudian dia pilih, saya akan di musola aja aktif. Begitu masuk di musola, setiap alhamdulillah setiap 5 waktu dia azan. Jadi muadzin musol, ya. Jadi muadzin musol, ya bagus daripada tidak bisa azan, ya dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Sampai suatu saat ditanya, loh kamu pondok di mana dulu? Oh saya pondok di sana. Berapa tahun di sana? Alhamdulillah saya 10 tahun di sana. Terus sekarang apa yang kamu lakukan? Alhamdulillah selama 10 tahun saya berhasil bisa azan. Alhamdulillah. Daripada tidak bisa apa? Ini kan rugi, ya. Nah, para santri yang dirahmati Allah SWT, sedikit mungkin ini motivasi saya agar kalian ini kalau menjadi santri, ya mudah-mudahan benar-benar menjadi santri yang benar, karena besok-besok, ya, esok-esok yang akan datang itu yang dititipi ilmu agama adalah kalian. Sekarang ini adik-adik, walaupun sepintas saya bisa membaca, usianya tidak lebih antara 15 kanan kiri, ada 13, ya, 12, 13, 14, 15, 16. Itu yang saya lihat secara umum. Sedangkan kami-kami yang di depan ini paling tidak usianya 30 tahun ke atas. Saya 51 deh. Ya, tahu Ustaz Asep berapa? 26. 48 ya. Wah, Pak Haji Bambang berapa? 51, seusia sama saya. Hitungan manusia ini, hitungan matematika manusia, bahwa kami ini meninggal lebih dahulu daripada kalian, hitungan manusia. Betul? Yang lebih tua meninggal lebih dahulu. Maka kewajiban Islam agar didengungkan Islam di masyarakat seterusnya, kalau kami dipanggil oleh Allah,
tiada lain adalah kalian sebagai generasi penerus. Betul? Betul? Itu kalau kepingin Islam tetap jaya. Itu kalau kepingin namanya pesantren tetap ada. Maka harus timbullah dari kalian-kalian ini adalah orang-orang yang semangat untuk melestarikan agamanya Allah Subhanahu. Ya. Para santri yang dirahmati Allah, sedikit saya memberikan salah satu tips ya. Saya yakin di sini juga ada sudah metode cara yang sudah dikemas yang luar biasa ya. Cuman ini sedikit oleh-oleh lah dari Malang ya. Jadi teman kalian yang memang sengaja saya minta untuk mengisi sebelum saya, bukan ustadz ya, bukan ustadz ya. Ini namanya Nurul Huda. Usia sekarang setahu saya antara 18-19. Dulu dia masuk di pesantren saya ini tamatan SMP. SMP itu usia 15, 16, 17, 18 ya kurang lebih lah. Naik 19. Baru 4 tahun setengahan. Ya. Nah, itu kami kalau namanya pesantren di mana-mana itu sama pelajarannya sama ya. Cuman saya perintah kepada para santri di sana, kalian cari waktu yang mau berdua, bertiga, cari kelompok-kelompok. Bikin kelompok-kelompok sendiri di luar jam pelajaran. Bikin diskusi-diskusi. Tidak perlu yang tua-tua, tidak perlu harus membicarakan yang berat-berat. Maka bisa saya katakan kita seperti mengadu dua orang santri. Ya? Mau saya banyak praktek nih? Mau? Berdiri sini. Nah, berdiri praktek. Nah. Berdiri. Coba enggak mau. Berdiri aja. Ya. Coba kamu? Mau? Iya. Ayo berdiri sini. Saya mengajari metode saja. Ayo. Iya, berdiri. Berdua. Ya, kamu aja. Kamu berani? Berani? Enggak cuma berdiri doang. Ya. Cuma berdiri aja. Cuma berdiri. Ya, sudah. Berhadapan. Cara saya mengajari Nurul Huda dengan teman-temannya di sana, ya, semacam ini. Saya suruh berdiri terus bercerita. Kamu cerita di rumahmu ada keluargamu yang suka pelihara binatang ternak enggak? Ada enggak? Kucing apa, burung atau apa? Ada. Coba kamu cerita sama temanmu ini. Coba cerita. Saya punya atau kakek saya atau apa saja lah. Kakak saya punya ini. Coba. Ya, coba. Langsung. Kakek saya apa? Papa saya. Langsung. Kakak saya pelihara burung namanya burung apa? Kakak saya pelihara burung apa? Berarti burung darah. Kakak saya pelihara burung darah. Kamu ada enggak di rumahmu peliharaan atau apa, tanaman-tanaman? Coba ceritakan sama istri temannya, coba. Di rumah, Ya. di rumah saya memiliki ikan. Namun ikan askar, dia hidup sendiri. Namun dia tetap hidup keluarnya sendiri. Ya. Sudah, terima kasih. Duduk lagi. Ya, terima kasih. Itu mencari teman sendiri-sendiri ya, bisa dikoordinir juga sama ustadznya di hari-hari yang kosong, di hari waktu luang, berbicara dengan temannya. Lah, kalau sudah terbiasa bicara, barulah diajak untuk membahas satu masalah agama misalnya. Kan sudah diajarkan oleh ustadz-ustadz tentang orang itu segala sesuatunya tergantung dari niat. Betul? Nanti baru
bicara tentang masalah pentingnya niat. Jadi partneran, dua kawan ini terus ya. Nah ini kalau dilakukan 1 tahun saja, kalau misalnya pelatihannya setiap hari Jumat pagi misalnya, maka 1 bulannya itu latihan minimal 4 kali. Kalau 1 bulan 4 kali, setahunnya berarti 4 kali 12, dipotong libur sebut saja sampai 10 bulan. Berarti 4 kali 10 selama 1 tahun latihan bicara, menyampaikan ide-ide itu selama 40 kali. Demikian juga teman kalian ini ya, Nurul Huda ini sekarang di sana sudah sebut saja 4 tahun. Santri yang saya tahu karena tiap hari diberi keterangan oleh guru-gurunya bab semua apa saja tentang agama yang diajarkan, sebenarnya itu pelajaran sudah lekat di otaknya, sudah di pikirannya sudah lekat. Yang tinggal hanyalah praktek untuk menyampaikan. Begitu ya. Nah, nanti ada event-event besar bisa dilatih ya, setelah dia sering baru dilatih satu mana yang terbaik ditampilkan ya kan? Itu antara lain. Yang berikutnya bisa juga saya mohon kepada ustaz-ustaz yang ada di sini bikin tim kreatif. Bikin tim kreatif. Tim kreatif itu begini. Sekarang kan zamannya zaman apa ini? HP Android dan ustaz-ustaz kan punya ya. Maka dicoba nanti mana kira-kira dari dua kawan, 2 tim atau 2 pasangan ya, ceramah atau latihan dari itu yang terbaik disoting dengan ini HP. Ya syukur-syukur kalau punya sotingan semacam itu ya, syukur-syukur. Kalau tidak minimal, ini saya katakan minimal disoting. Nah nanti dikumpulkan, tidak terlalu banyak-banyak, 5 menit cukup ya, 7 menit cukup, kultum lah. Setelah itu kalau bisa boleh 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, semuanya kayak semacam demikian ini dibukakan bersama-sama. Syukur-syukur kalau bisa mendatangkan slide gitu ya. Kemudian ditampilkan bersama-sama. Ini hasil dari misalnya ini namanya Salim bersama dengan Arif, misalnya penampilan Salim dengan Arif ditampilkan, sehingga yang lain bisa melihat dan bisa merasakan, wah saya kepingin semacam dia, saya akan lebih baik lagi. Maka kalau itu yang dilakukan selama 1 tahun saja akan mendapatkan penceramah yang cukup lancar, yang diharapkan besok-besok kalau generasi kami bapak-bapak yang ada ini sudah tidak ada, maka kalianlah yang menjadi pengganti dai-dai, ulama-ulama yang sekarang masih eksis. Tapi kurang lebih secara hitungan manusia 20 tahun mendatang, 30 tahun mendatang, tatkala kalian usia 50 tahun, kami ini kalau masih hidup usianya hampir 100 tahun. Ya, kalau 50 tahun akan datang itu sudah tidak bisa apa-apa. Kalaupun hidup paling enggak hidup diranjang, betul? Dirawat, diranjang, betul? Maka timbullah kalian ini menjadi dai-dai penjaga akidah umat Islam. Ngerti? Jelas? Itu harapan saya kepada kalian dan semua para santri di mana saja berada. Itu harapan saya agar timbullah penerus ilmu agama. Mudah-mudahan dengan demikian estafet agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dilanjutkan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salaf, sampai kepada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Besok-besok akan terus berkelanjutan kepada kalian, yang kalian pun akan punya anak-anak
yang anak-anak kalian pun besok juga akan kalian masukkan pesantren. Kalau pesantren, semua pesantren demikian caranya, metodenya, ingin melanjutkan estafet dakwah itu, insya Allah di Indonesia ini Islamnya tidak akan punah. Walaupun zaman sekarang zaman fitnah, betul? Betul? Bahkan Al-Quran pun difitnah, betul? Al-Quran dinista dan dihina, betul? Siapa yang menghina? Kalau bukan kita dan kalian yang menjaga, terus siapa besok-besok yang menjaga Al-Quran? Harus kita. Betul? Kalian marah tidak? Quran dinista marah atau tidak? Alhamdulillah, masih punya hero ya. Kalau sudah Al-Quran dinista tidak marah, dikubur saja yang nggak marah. Ya. Kalau Al-Quran dinista kok tidak marah, kita katakan bersama-sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kubur, kita sholati bersama-sama, itu namanya jenazah. Karena Al-Quran dilecehkan kok tidak marah. Na'udzubillah min. Baik para santri yang dirahmati oleh Allah, semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekali lagi saya mengajak kepada para santri dan santriwati ya, bahwa kewajiban kalian belajar dengan sungguh-sungguh kalian, karena kalian ini akan menjadi estafet penerus perjuangan para ulama ya, yang akan menjaga agama Islam khususnya di bumi Indonesia. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.